Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi yang cerah ini kalian masih dapat beraktivitas dengan baik. Dan semoga di masa pandemi ini kalian dimudahkan dalam belajar. Masih di mata pelajaran IPA. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Setelah video kemarin kita sudah mempelajari tentang pengungkit, sekarang kita akan mempelajari tentang bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal ini bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban. Wabil khusus bebannya yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin curam bidang miringnya, gaya yang diberikan juga akan semakin besar. Perlu digarisbawahi, diulangi ya. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miringnya, gaya yang diberikan juga akan semakin besar. Ini contoh bidang miring agak landai. Ini bidang miring agak curam. Jadi kalian bisa melihat, kalau ada suatu benda kita dorong dengan bidang miring agak landai, otomatis gaya yang kita keluarkan juga akan semakin ringan. Begitu juga sebaliknya, jika bidang miringnya agak curam, maka gaya yang diberikan untuk mendorong dia akan semakin besar. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Ini contoh dari bidang miring. Tadi yang Bapak sudah bilang bahwasanya kalau bidang miringnya ini agak landai, otomatis gaya yang diberikan akan semakin kecil karena untuk mendorong benda tersebut akan semakin mudah. Jika agak curam, otomatis gaya yang diberikan akan semakin besar karena prosesnya curam lebih tinggi. Nah, untuk mengetahui seberapa gaya yang dikeluarkan, makanya ada rumus dalam bidang miring ini. Rumusnya adalah F dikali S sama dengan W dikali H, di mana S adalah alas bidang miringnya. Kalau diibaratkan di sini ada titik A, ini B misalnya, ini C, berarti yang bertindak sebagai bidang miring adalah dari A sampai C. Ya, jarak. Gaya mana ini gaya? Gaya ini bisa dibilang seberapa besar nanti kita akan mendorong benda tersebut sampai ke atas. W adalah beban, berarti berat si kotak ini nih, atau beban ini. H adalah tinggi dari alas, dari permukaan bawah ini sampai menuju titik atas. Dari A ke B itu adalah tinggi, dari A ke C adalah S. Nah, bebannya W adalah isi kotak tersebut. Lalu gaya ini adalah gaya dorong atau kemampuan untuk mendorong, apakah dia besar, apakah dia kecil. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan contoh soal. Pak Seno akan memindahkan sebuah kardus berisi buku ke atas rak setinggi 1,2 meter. Jadi dari atas sampai bawah
dari alas sampai tingginya rak 1,2 meter. Agar tidak terlalu berat untuk memindahkan kardus tersebut, Pak Seno mengambil sebuah papan panjang 150 cm. Kalau dimodelkan seperti ini gambarnya. Tingginya berarti ini 1,2 bertindak sebagai H. Lalu papannya berarti 150 untuk dijadikan bidang miring. Nah, untuk memindahkan kardus tersebut, gaya yang diberikan Pak Seno hanya 400 Newton. Nah, ini gayanya sudah diketahui. F-nya sudah diketahui, gayanya 400 Newton. Tentukan berat kardus yang dipindahkan. Oke. Kita diketahui dulu, F-nya 400, H-nya 1,2, S-nya 150 cm, kalian rubah dulu dalam bentuk meter, yaitu 1,5 dibagi 100 ya. Yang ditanya adalah ini bukan F melainkan W, beratnya. Nanti kalian bisa rubahlah. Maka rumusnya adalah F dikali S sama dengan W dikali H. F dikali S sama dengan W kali H. F-nya sudah ada, S-nya sudah ada, W-nya yang ditanya, H-nya sudah ada. Maka rumus W adalah F dikali S, H-nya pindah ke ini yang sejajar sama F kali S, H-nya pindah ke sisi sebelah kiri, maka W sama dengan F kali S dibagi H. Sama dengan 400 dikali 1,5, F-nya 400, S-nya 1,5 dibagi 1,2 dan hasilnya adalah 500 Newton. Beratnya itu 500 Newton. Contoh yang kedua. Seorang pegawai ingin memindahkan balok yang beratnya 500 Newton ke atas truk dengan menggunakan bidang miring. Oke, 500 3 meter. Tingginya berarti dari sini 1,5. Tingginya ini dari permukaan bawah nih. Maka yang langsung diketahui saja, W-nya 500, H-nya 1,5 meter dan S-nya 3 meter. Maka yang ditanya adalah F, sama rumusnya F sama dengan H dibagi S dikali W. H dibagi S dikali W. Karena rumusnya kan begini ya. F dikali S sama dengan W dikali H. Gampang berarti W kali H dibagi S sama kan W kali H dibagi S. Maka hasilnya dimasukkan angkanya 1,5 dibagi 3 dikali 500 sama dengan 250 Newton. Oke. Contoh pertama sudah, contoh kedua tentang ada gambarnya, semoga kalian mengerti. Dan ini soalnya. Tolong perhatikan nih soalnya, kalian kerjakan bisa di buku tulis, nanti bisa kalian masukkan ke e-learning, atau kalian di buku tulis bisa foto ke WA, langsung aja ke WA Pak Irfan, bisa langsung ke WA. Oke, selamat mengerjakan, semoga kalian dipermudah dalam mengerjakannya. Demikian penjelasan mengenai bidang miring, semoga kalian bisa mengerti dan bermanfaat untuk kemudian harinya. Irfan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.